Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecemasan yang berlebihan akan menimbulkan stres yang berkepanjangan. Maka memanajemen sebuah kecemasan itu perlu. Dengan demikian, orang tidak hanya mempelajari ilmu tentang fisika, tapi juga harus mempelajari ilmu tentang psikologi. Artinya, orang tidak hanya sekedar mempelajari ilmu tentang rasio, tetapi juga bagaimana mempelajari ilmu tentang metafisik. Antara rasio dan metafisik adalah sesuatu yang sebenarnya terkait erat. Kita beragama tidak hanya sekedar memahami Allah saja, tetapi harus memahami makhluk ciptaan Allah sebagai sumber segala penciptaan. Karena Allah sebutannya adalah Khaliq, dan yang diciptakan itu sebutannya adalah makhluk. Antara Khaliq dan makhluk itu mempunyai perbedaan yang signifikan dan tidak bisa dipersamakan, apalagi diimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang fisik. Kalau kita membandingkan Allah dengan sesuatu yang lain, itu berarti kita disebut musyrik atau mensekutukan Allah, dan hal ini tentu tidak dibenarkan. Apapun alasannya, kita harus berupaya mengesahkan Allah kapan saja dan di mana saja. Karena Allah adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Allah adalah sesuatu yang tidak terwakilkan. Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan persamaan dengan kondisi-kondisi yang lain selain Allah. Maka di dalam surat Ikhlas itu hanya menyatakan sifat Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa, Allah itu ahad, Allah tempat bergantung atas segala sesuatu. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah itu tidak ada sesuatu yang bisa menyerupainya. Konsep ini perlu kita pegang, terutama di akhir zaman sekarang, di mana orang sering menuhankan materi dengan alasan kalau sudah punya harta yang melimpah, maka segalanya akan menjadi mudah. Kalau sudah punya materi yang tidak ternilai harganya, maka sesuatu akan lebih gampang dilaksanakan. Padahal orang harus memahami bahwa Allah itu adalah sebagai zat yang maha semuanya. Allah itu sesuatu yang tidak terbatas, sedangkan manusia adalah sesuatu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan dengan perenungan-perenungan ini kita bisa menjadi lebih dewasa dalam beragama, dalam menentukan sikap, dan dalam bertindak sesuatu. Jangan sampai perbuatan kita sering mengacu kepada keegoan kita, egoisme kita. Kita menyatakan hanya kita sendiri yang benar, sementara orang lain salah. Atau hanya kita yang muslim, sementara yang lain tidak muslim. Inilah yang perlu kita cermati bersama. Memahami keesaan Allah itu tidak bisa sebentar, tetapi ketika Allah menghendakinya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.